وسلم وزوجه والذرية وكل من نواسيهن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina wa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudikhu li ma askala ala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wal 'alamu innaka anta ta'lamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kasautan malihan kasautin Daud alaihi salam. Allahumma sa'alni min kulli harkan. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Terutama alhamdulillah malam hari ini kita dipilih oleh Allah, dimudahkan oleh Allah langkah kaki kita sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan kita selalu bisa istiqamah melaksanakan salat berjamaah, dan mudahan kita juga bisa istiqamah duduk di dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah dan digugurkan dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kerabat serta orang yang selalu mencintai dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun berharap ketika kita duduk di rumah Allah yang mulia ini, yang megah ini, dan mudahan kita bisa dikumpulkan oleh Allah nantinya, bukan sekadar kita berkumpul di dunia ini, tapi kita berkumpul nanti di surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha apabila malam hari ini kada pas dengan apa yang ulun sampaikan, karena ulun dengar setiap malam Senin Habib Bidayatul Hidayah jelah. Ulun kada wani menyambungakan ampun sidin tu sidin aja kaina. Cuman ulun malam hari ini hanya sekedar saling ingat mengingatkan, dan alhamdulillah ulun lawas benar juga kada suah ke sini. Nah, lawas kada usah dahulu, ini belum kayak ini lagi nah. Nah, ini sudah kayak ini, alhamdulillah megah, mudahan jamaahnya pun juga selalu megah maisi rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini yang kadang jarang teringat oleh kita. Apa perjanjian kita dengan Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita pasti akan mati. Kadang-kadang kada matilah. Cuman ini tak kurang, sudah pinanya ambulan tak kurang bunyinya. Kalau musim kupit tadi ulun dengar ailah rami benar.
hingga siang malam. Nah, apalagi nang masuk rumah sakit pian, ulun sempat masuk rumah sakit 14 hari, sempat kada kawa menyambat Allah, itu hanya Allah, Allah aja kayak itu. Ya Allah, ini perjanjian kita, namun yang harus kita ingat ketika perjanjian kita kepada Allah, bahwa kita setelah hidup di dunia ini akan mati. Ada hidup, ada mati. Yang kita kejar apa sekarang? Apakah kita kejar dunia atau kita kejar akhirat? Orang kejar dunia belum tentu dapat akhirat. Tapi kalau orang kejar akhirat, dunia insya Allah dia dapat. Nah, kebanyakan sekarang orang kadang menasihati anak orang dahulu, mata ta'buduna min ba'di. Nah, yang ikam sembah siapa? Yang sekarang kelihatannya berubah, Pak. Mata ta'kuluna min ba'di. Yang kau makan apa? Lamun abah mama kadada siapa? Bukan mikir siapa yang kau sembah. Nah, kada mikir yang demikian, padahal ketika kita meninggal dunia, ketika kita di dunia, ingat lawan Allah. Inilah nang kadang kata kami di Hulu Sungai itu begawi, kada ingat burit lawan kepala. Gawi hatarus. Ujungnya kadang-kadang memberi muar. Allah Ta'ala jar kada adil. Bahimat sudah aku begawi, kada mau sugih juga. Jakainya gawian tuh bae, nama ulah orang sugih. Ujar ulun nang rancak turun sungsung tuh, naik lambat tuh sugih benar tuh mau. Nang cangkal ban, tapi ada aja nang kada santai haja gawiannya. Bangun subuh jam 4 bangun. Kami dulu dilajari oleh abah, bangun nak yuk betampungas. Basuh tangan, basuh batis, duduk di higa abah. Wayah ini tak pikir, ujun ini pangbari. Abah tuh bangun jam 4, duduk di higa sidin sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang tahajud. Ada kita banyak kadang-kadang bangun sembahyang nang badahulu dilihati apa, Pak? Api nang dilihati. Nah, bukan melihati batang tubuh kita, kuatnya batang tubuh kita, ingat sujudnya kita kepada Allah. Nah, oleh karena itu barangkali kita yuk sama-sama untuk tafakur, melihat keadaan kita. Nah, melihat keadaan kita bahwa kita kadang makin banum, kadang makin batuha. Ketika kita mati ada perjanjian, surgakah nerakakah? Udah nih masuk surga berataan lah. Ya Allah, Pak, kalau kita ingin masuk surga, kalau dihitung-hitung, kalau ulun tuh pingin masuk surga dengan salat, ulun tahu berapa hitungan salat ulun. Zakat, sedekah ulun akan tahu. Nah, tapi ada yang kadakawa ulun ketahui. Sehingga dalam satu riwayat Rasulullah itu ada mengatakan bahwa nanti orang ketika masuk dalam surga, nah ketika masuk dalam surga itu ada yang masih bingung. Padahal apa? Dalam surga itu apa nanti kehendaki ada siap sudah. Nah, apa yang kita inginkan di dunia ada di sana. Kada kurang. Cuman nanti ada orang yang ketika di dalam surga ditanya oleh Allah, apa lagi naik kamu kehendaki? Ya Allah, surga sudah ada. Satu yang kami minta. Apa kira-kira, Pak? Ridhanya Allah. Makanya kita ketika berdoa disuruh Allahumma inna nas'aluka ridha. Ridha dulu. Bagaimana kita mendapatkan ridha kepada Allah agar ketika kita di dalam surga lengkap kita melihat Allah Ta'ala dengan ridhanya Allah di dalam surga. Di dalam surga aja orang masih ingin mengharapkan ridha Allah. Siapa sih orang yang ingin yang dapatkan ridha daripada orang yang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, di dalam Al-Quran itu kalau ulun hitung ada 144 kali yang namanya surga itu. Nah, itu 144 kali. Makanya ulun sering menegur anak-anak, jangan hanya baca Quran, nak. Jangan hanya ikam bangga 3 bulan sekali ikam bisa hatam Al-Quran. Tapi ikam cari
83 kali ya ayyuhalladzina amanu. 176 kali kata takwa. Bila 176 kali itu takwa kita kerjakan, hasilnya muttaqin. Bila 144 kali kita baca ada situ tentang surga, dan kita akan tahu bagaimana mendapatkan ridhonya Allah. Siapa sih orang yang dapat ridha Allah? Orang yang pertama yang ridha dengan ketetapan Allah. Ibu, ibu, sunyi ibu nih. Di balik dinding lah, di balik tirai. Orang bu, kalau udah ridha kepada Allah, apa yang diberikan oleh Allah ke tubuhnya, alhamdulillah. Maaf, ini kan bibinya banyak yang kada ridha sekarang itu pak. Hidung diberi oleh Allah sudah nang kayak ini, kada ridha, kada aja ridha, ya jangan dimancung-mancungakan. Ngancak ulun mendengar, kemana aja ke salon, apa? Memancungakan hidung. Diapainya kah itulah hidung supaya jadi mancung? Maka para saulun namun sudah, kan Allah itu maulah kita ini ukurannya sudah pas. Hidung, pipi, kaning, mata, mulut itu sudah pas. Oh andaknya hidung kayak ini. Maka ridha kita dengan ketetapan Allah subhanahu. Itu nanti dalam diri kita dulu. Wajar Habib Ali, renungkan itu ujar Sidin di dalam Bidayatul Hidayah. Dalam Selamat Taufik itu disebutkan bahwa ujar Sidin apa garang ridha ikam dahulu dengan apa nang ada diberikan oleh Allah di dalam diri kita. Hidung ridha kada kita urid melalakian insyaallah kada dapang lah kalau nang bemancung hidung dah. Mun bibinya ini kan ada nang hidungnya dimancungi. Ada yang bibirnya, ada yang alisnya. Ada yang dagu, tahu Sidin? Dagu ada yang sulam alis. Ku tahu ulun, ya tahu lah. Kadang-kadang Umi itu di rumah datang ke kawanan. Nah, itu nah di parmak pang muha tuh. Banyak juga mau parmak muha bini ulun. Ya yang sudah kayak itu diberikan oleh Allah. Karena kalau di parmak lagi. Nah ini orang yang kada ridha dengan ketetapan Allah. Kalau memang sudah ridha, syukuri. Bagaimana orang yang bisa bersyukur akan kenikmatan ditambah. Kan kita rancak menang itu lain syakartum la azidannakum wa in kafartum min adzabil asyadid. Ada kawan tahun 83 itu dulu sekalas dengan ulun waktu di Sanawiyah. Terdapat lawan ulun di Mekah tahun 2007. Oh bukan, 97. Tahun 97 ketemu lawan ulun. Begitu ketemu ulun ini kada pinandu. Siapa ikam je ulun? Umajar lawan kawan kada pinandu. Minta maaf aja aku kada pinandu, cuman dia menyambut ngaran ulun. Minta maaf yun ulun kada pinandu. Sekalas bahari kita ajar. Tuhuk mengatakan kada pinandu ulun. Oh, sakalinya muhanya dirubah-rubahnya. Nah, tahun 2017 tadi terdapat lagi ulun. Kenapa julun? Pinandu lah lawan aku di Makajan pinandu masih ingat julun aku. Kenapa? Kalau dulu bagus muhanya di parmak di segala macam, begitu ketemu lawan ulun apa-apa bibirnya ini pak ai kada bagus lagi, muhanya pirut sabalah. Darah tinggi kah? Kada. Kenapa? Terlalu di parmak disuntik di apa itu apa jurang lain segala apa nah plastik itu tenan. Akhirnya kada bagus lagi. Itu ajab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikam kada syukur julun dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau hendak mengharapkan ridha daripada Allah, satu, kita terima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lawan diri kita. Itu kita sudah ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, tilkal hududallah, itu sudah ada batasan-batasan daripada Allah, wa may yata'illahu war rasulah, maka Allah dan rasulnya, orang yang sudah batas-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka Allah dan rasulnya itu sudah memberikan jannatin tajri min tahtihal anhar.
Surga yang di dalamnya sungai. Ya ulun campur-campur aja lah. Keingatan sungai. Sungai Jingah, kita ini 2.000 sungai lah. Sungai Jingah, ulun orang Sungai Jingah. Ulun sebenarnya ada orang Sungai Jingah, enggak ada. Karena ulun orang Alabiu, cuman tapi ini orang Sungai Jingah, ulun orang Alabiu, orang Amuntai. Nah, dulu sekelas dengan Pak Fahmi, Pak Kanwil, pewarangannya Pak Barudin. Itu sekelas kami, itu Sanawiyah Menetigianya itu kami sekelas sampai kuliahnya, cuman tapi saya ulun di Fakultas Dakwah, si Fahmi di Fakultas Tarbiyah. Sungai, orang yang ridha kepada Allah, nah ini yang dijaga, Pak. Kita kadang menjaga kebersihan sungai. Sampah asal pir membuang. Timbul banjir. Jangan disalahkan terlalu banyak menyalahkan orang penabang pohon. Ya benar-benar sih. Cuman sungai kita rigat. Apa di pinggir jalan tuh apa ngarannya? Got apa? Irigasi. Saluran tuh nah. Ujar ulun, kalau kita memang ridha kepada Allah, pemerintah sudah mengulahakan, masing-masing rumah dijaga ay. Ini kada rigat benar. Anu jariam bukan pemerintah ini bisa maulah aja memberasihi, kada jangan menghadap pemerintah nang memberasihi, kita nang di hadapan rumah kita memberasihi. Tambah lagi Pak, Masya Allah. Ulun rancak sedih Pak Ay melihat ada betulisan dilarang membuang sampah. 2-3 hari ada pulang tulisan tuh lain. Orang buta yang buang sampah di sini. Seminggu kemudian ada tulisan. Ampun tanah, aku kadar ridho nang membuang sampah, masih membuang sampah itu. Pak, bagaimana dengan ibadah kita? Apa diterima oleh Allah? Rai, Pak. Ini yang rancak ulun lihat asal membuang sampah. Kayak apa kita mendapatkan ridha daripada Allah? Kita dengan makhluk aja kada kawa membuang sampah asal pir. Ya jangankan kita ada tempatnya lah. Ulun pengalaman ada Pak, maka baju kayak ini sudah ulun Pak. Hendak mengisi Isra Mi'raj di Gambut. Maitihi waktu. Wah parah dah julun nih waktunya nih. Kenapa ulun ini menyelip motor taksi? Taksi ke Hulu Sungai dah. L300 dah. Bapak ulun sit pas kantungan. Masya Allah. Nang di dalam kantungan tuh Pak isinya nang dibuangnya itu di jalan itu. Ya Allah. Bakas muntahan. Umajar ulun alhamdulillah. Dah kada wae taruh saya jalan jut umpat basalin barang di rumah orang kena ulun minjam baju orang. Cuman hari itu Allah maatur ulun masyaallah. Ujar ulun inilah Allah maatur ulun dari sini ke sini, ulun dah dapat sampah dari mobil cuman bakas muntah orang. Sampai di rumah orang, Pak ai bapada ulun Bapak umpat mainjam tapih lawan baju. Kenapa aja sih Din? Ulun julun tadi karena muntah orang. Allahu Akbar Jasidin. Tapi itu kan hadiah dari Allah. Kenapa apa Jasidin? Sen ku injami ikam mana ke mana garang? Ulun julun tuh anak kalanggar dah. Sen itu ada pemuritan Sidin. Ikam gasin gurunya. Insyaallah julun. Sidin kalanggar ulun basalin di rumah mandi. Turun nang bini. Nah, jenang bini pas. Dinut pas apakah? Naikiakan nyiurnya Sidin. Aku nak baulah diduduk tuh pemaulitan dilanggar. Nah, jalan pas bulan haram. Kadinya selawarna anu tuh banyak panaikan nyiur di sana tuh Pak Ay. Ayah naiki nyiur kan. Mbah tuntung naiki nyiur. Nah singgir gaji setandanan lah Sidin. Inggih jalan. Untung bisa. Naiki nyiur tatakakan setandan. Sung kita kan Sidin. Iya tuntung sung kita kan. Urang masih pemaulitan dilanggar kada apa tuntung menyungkit ulun sudah unjuk ay. Tempat mandi ulun sin mandi kam sin bayi. Jangan Sidin. Kenapa julun? Kayak baju lakiku aja Sidin. Inggih julun ulun mainjam baju laki pian dari jen baju ulun julun rigat. Oh, aja Sidin. Ulun jun hana umpat saruan jun dilanggar. Sin pemaulitan sin aku sin mulakan diduduk tujuan.
Persyaratan kayak ini ulun, ujiak sih di dalam situ. Allahu Akbar sih Din. Itu Cina aku suruh naik nyiur di rumahku tadi sih Din. Nah ini Pak. Jadi ujarun ya Allah. Allah itu mengaturkan lawan kita. Kalau kita tatkala itu kadarida, Pak ya Masya Allah. Sudah ditawak orang lawan sampah muntahan. Suruh naik nyiur, menyungkit lah. Untung bisa menyungkit nyiur. Tahu menyungkit lah. Membuangin yang jadi cucuk, sungkit itu mah kada bisa tercucuk parah, bisa luka itu kematian. Nah, menyungkitnya itu membuangi kulitnya nang anu itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Yuk, kita terima, kita minta kepada Allah, jangan hanya berdoa minta kepada Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, tapi kita cari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ridhanya dengan sesama makhluk. Tapi yang paling harus kita cari apa Pak? Ridallahu fi ridal walidain, suhtullah min suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung rida abah lawan mama. Mudahan abah kita, mama kita selalu meridai dengan apa yang sudah sidin berikan. Kadang ulun Pak, ya Allah, ulun kadang-kadang tahu kalau ini ada lagi, abah ada mama ada lagi sudah. Nah, itu sudah habis diambil oleh Allah. Rasanya Pak, keberkahan hidup itu rasa berkurang. Kalau dulu lagi memelihara sin, apalagi mertua ulun tuh meninggalnya 135 umur sidin. Masalah rami, rezeki itu nyaman bener ulun. Tapi begitu sin kadada, keempat-empatnya kami kadada, rasanya kurang keberkahan itu. Nah, rasanya kurang keberkahan itu. Nah, cari ridha abah lawan mama. Tuh lalakian. Bibinian Bang, ridanya lawan laki. Mau jalkiku jak ada panjang bahiang. Jadi Asia. Masih mandingan. Ya kalau Asia mah lakinya Fir'aun lagi. Mengaku Tuhan lagi. Nah, yuk kita nang kuitan masih hidup, santuni kuitan. Jangan datang ke rumah kuitan membawa bulik baras sidin. Kita nang membawa baras ke rumah sidin, bawa gula ke wadah sidin. Bagaimanapun alimnya kita, bagaimanapun hafalnya kita Al-Quran, hadis, tapi kita kalau orang tua kita kadari da'frai Pak. Orang tua kita itu dah melebihi daripada 40 orang wali. Mudahan kuitan kita yang ada di dalam kubur dilapangkan oleh Allah, raudatan min riyadatil jannah. Mudahan sidin selalu dapat lindungan dan syafaat daripada Rasulullah. Orang tua kadaga gampangan. Nah, orang tua. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam tanya kepada Allah, "Ya Allah, kawan ulun dalam surga siapa?" Jara Allah Ta'ala, tuh, anak muda di ujung kampung. Si Anu bin Syanu. Cari Nabi Musa. Ada apa jurang ya Nabi Allah? Cari itu. Kenapa dapat benar aja Nabi Musa kok? Tuntili Nabi Musa. Sampai, masuk, duduk. Silakan, ya Nabi Allah duduk. Ulun sebentar ada kesibukan di dalam. Didengar oleh Nabi Musa seperti ada yang mandi. Oh, ya Nabi Musa berarti mandi dulu menghadapi aku. Begitu keluar Nabi Musa takajudnya luar biasa. Kenapa? Karena inya menggindung babi najis mughallazah. Babi laki yang dia gendong. Cuekinya di depan Nabi Musa. Dihanduki, diserbiti, diciumnya, diantaranya ke dalam. Bunyi mandi lagi. Begitu keluar, babi lagi, babi bini. Nah, aja Nabi Musa doikum babi laki, babi bini. Diharagu, digendong, dibarasi, dilap pulang. Dicium pulang. Ya Allah. Begitu keluar, ya Nabi Allah tentunya sampian bingung melihat ulun. Kenapa kata Nabi Musa? Ulun menggendong babi. 2 ekor babi itu adalah abah dan mama ulun. Karena dia meninggalkan sholat. Umat yang dulu Pak, kalau inya kada sholat langsung dikutuk jadi babi. Kalau kita kada sudah mati, bila inya mati orang yang meninggalkan sholat, orang yang melalaikan sholat. Kan suatu hari ada sahabat yang berlari-lari, ya Rasulullah, ya wailata, celaka ya Rasulullah, celaka. Ada apa kata Rasulullah? Abahku, kenapa? Mati. Ya innalillah kata Rasulullah. Ya wailata ya Rasul, celaka. Kenapa jadi celaka kata Rasulullah? Ya celaka ya Rasul. Ya celakanya kenapa?
Abu Bakar coba lihat, Umar hendak lompat. Kata Rasulullah, jangan. Abu Bakar yang berangkat dengan Sayyidina Ali. Begitu diberangkat, begitu dilihati, begitu dibuka oleh Abu Bakar pun takjub. Kenapa? Babi hitam legam. Itu jenazah. Ya Allah, nauzubillahi min zalik. Ujar Abu Bakar, paling dah Ali kita. Kenapa gerang? Kita panggil Rasulullah, kita ceritakan. Ya Rasul, ceritakan. Begitu Rasulullah melihati dengan Umar. Umar ini begitu melihat langsung kan. Tahu aja Umar ini orangnya langsung saya cabut pedang. Kata Rasulullah, jangan. Ini kenapa? Apa kata anak-anak? Ya Rasul, ini kata Pak Jibril berkata, fawailul lil musallin. Orang ini melalaikan salat. Kata Rasulullah, ini Jibril mengatakan, orang ini melalaikan salat. Kata Umar, ya Rasul, dia selalu datang ke masjid bersamaan dengan aku. Kada mungkin, dia selalu salat ya Rasul. Begitu ditelisik ternyata apa? Sidin sampai ke masjid, orang sudah alhamdulillahi rabbil alamin, sudah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, hanyar berdiri Sidin. Musim tarawih itu ada tenang kayak itu tuh lah. Duduk dulu mau urut batis dulu, orang sudah amin hanyar berdiri. Ini yang dianggap fawailul lil musallin, orang yang melalaikan salat maka matinya nanti jadi babi. Loh bagaimana dengan orang yang terlambat? Tapi memang jauh, bukan terlambat namanya. Karena inya memang jauh tempatnya. Berjalan kada sempat untuk mengikuti, makanya salat itu Masya Allah Pak, at-takbirul awali minas salatil jamaah afdalul haji wal umrah. Baiknya Pak, pahalanya sebanding orang takbir pertama ujar imam Allahu Akbar, belum selesai imam baca Fatihah, inya juga umpat Allahu Akbar. Itu ambil yang pendapat yang terakhir. Kalau pendapat yang pertama itu imam begitu Bismillahirrahmanirrahim, batasnya di situ takbir pertama. Tapi ada ulama yang lain berpendapat bahwa sampai selesai imam baca Fatihah masih masuk takbir pertama, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Apalagi wah ini haji ngalih bener bay. Daftarnya panjang bener antriannya. Nah bulan Agustus tadi menantu ulun daftar haji di Polai Hari. 74 tahun. Mana julun? Lawas nyapang lagi antriannya. Bapak kayak apa supaya dapat niatnya mau berangkat haji, laksanakan sholat berjamaah. Ini untungnya orang sholat berjamaah. Nah orang yang ridha kepada Allah, maka mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pingin mendapatkan ridha daripada Allah, kadang menghitung kalau ini sudah sampai satu nisab, dia keluarkan. Orang yang ridha kepada Allah, tugasnya berbakti kepada orang tua. Ya Nabi Allah kata anak muda, memang orang tuaku punya nasi semoga lazah karena dia babi. Cuman tugasku berbakti kepada orang tua. Soal sidin kada salah, urusan sidin kepada Allah. Tugas kita apa? Berbakti kepada orang tua. Lawan abah, lawan mama. Sudahkah kita mencium tangan abah lawan mama? Sudahkah kita minta ridha? Bagaimana orang tua kita mengasuh membesarkan kita? Ya Allah. Kalau ada kawan cerita dia sambil nangis. Kenapa Ustaz? Julun jadi nangis. Aku jadinya suah. Terdapat orang dekat rumahku. Anaknya pingin punya sepeda. Abahnya kadakawa menukarakan. Mencuntan sepeda orang. Akhirnya ditangkap. Orang tua demi anak rela masuk penjara. Tapi kalau anak demi orang tua, kadang orang tua begitu datang, nak adakah berduit? Hadang dululah. Tidak sedikit yang demikian oleh dengar yang demikian. Ketika orang tua datang, menanyakan nak adakah isi duit? Mama kada bebar atau abah hikam paruh duit? Hadang dululah. Tapi ketika orang tua kita, ketika kita kepada orang tua, Masya Allah, apapun. Sekolah mau kemana? Disekolahkan. Tapi begitu selesai,
Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita pikirkan. Kalau kita memang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita berdialog dengan Allah. Kapan kita berdialog dengan Allah? Ketika kita baca Al-Qur'an. Bukan sekadar kita baca Al-Qur'an, tapi bagaimana interaksi kita dengan Allah, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita, kalau punya anak, didik anak dengan baik. Yaitu tadi mata ta'buduna min ba'di, yang disembahnya siapa? Allah. Ridha kepada Allah, maka didik anak dengan apa yang sudah dibawa oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril, yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kalau mau mendapatkan selengkapnya ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dijaga, orang tua dipelihara. Lawan guru-guru kita pun juga dijaga, dipelihara. Dijaga, dipelihara agar kita bisa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Lawan tetangga harus bisa beridhaan, laki bini kayak itu juga. Harus saling ridha maridai. Bibinian cari ridha suami. Hendak turun abahnya ulun hendak ke pasar, ada ini kada nalaki di lawang di luar, sidin keluar jalan lawang dapur. Bayan nalaki mencari, mana aja umay kam tadi? Hilang. Sakanya di pasar sudah. Cari perjalanan pahala. Makanya Pak, satu ibadah yang dibenci oleh iblis itu apa gerang? Nikah. Itu yang dibenci oleh iblis. Kenapa? Karena orang ketika aku terima nikahnya si Fulan binti si Fulan dengan maharnya, sejak itu semuanya adalah ibadah. Ini yang dibenci oleh iblis. Bukan sholat. Kalau sholat gampangnya mah mengeroyok kita. Apalagi kalau zakat. Kayak nagin dulu aja iblis berzakat. Sayangnya tuhuk begawi, tuhuk becari. Dihitung-hitung. Ketika 10 juta, akun aja ngeluarkan zakat. Ketika 1 miliar, mau itu hitung. Apalagi zakatnya, sebuah sepeda motor nih. Gampang iblis. Sholat, gampang kita dirayunya oleh iblis. Tapi ketika orang di dalam rumah tangga, semuanya itu orang di dalam rumah tangga itu adalah perjalanan ibadah yang panjang. Semuanya ibadah, Pak. Bini menyediakan laki, Masya Allah ibadah. Laki turun pada rumah dengan niat mencari nafkah untuk istrinya adalah ibadah. Sehingga semuanya itu adalah ibadah. Makanya niatnya orang ketika orang menikah itu untuk mencari ridha Allah. Nah, jadi kalau nikah itu mencari ridha Allah, ini perbuatan yang kada disenangi oleh iblis. Makanya di dalam Bidayatul Hidayah itu Imam Al-Ghazali menyebutkan, makanya orang ketika nuntut ilmu itu kalau ada salah ada 3. Ada orang yang nuntut ilmu untuk akhirat. Bagaimana orang nuntut ilmu itu akhirat? Sehingga ilmu yang dia dapat adalah untuk kehidupan dia. Ketika dapat ilmu tentang nikah, gasan akhirat. Ketika dia dagang, gasan akhirat. Bagaimana dagang gasan akhirat? Waja'allahul bai'a wa harrama riba. Dia jaga kehalalannya. Ketika dia kerja di kantor, dia jaga kebaikannya. Ketika apapun yang dia kerjakan, ilmu yang dia dapat, itu semuanya untuk akhirat. Sehingga nilai ibadahnya menambah, makin meningkat. Tapi ada orang yang kedua juga nuntut ilmu, tapi untuk apa? Hanya untuk dunia. Ini kalau inya kada taubat, ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Nah, sehingga orang kalau ingin mendapatkan ridha daripada Allah, ketika dia nuntut ilmu untuk akhirat. Ketika dia belajar baca Al-Quran, ngaji, suaranya bagus, untuk akhirat. Soal dia nanti ikut lomba dapat nomor atau tidak, itu kada jadi masalah. Yang penting dia untuk akhirat. Makanya guru ulun sering mengingatkan, jangan jersidin ikam bangga dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ikam hatam Al-Quran, tapi ikam tetap kada memahami akan isi kandungan Al-Quran. Tapi ketika ikam baca 1-2 ayat, tapi ikam pahami. Contoh, rasanya setiap Jumat ada diingatakan faedah qira'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum. Tapi masih banyak ketika orang baca Al-Quran itu ada nang bepender.
Pak, kalau Pak Idham Halid ulun masih ingat dulu, ulun masih ada kenangan sidin luka, tawak sidin lawan karis. Padahal ulun kawan batakun, halaman berapa? Halaman sanu, wah tawak sidin. Tutup sidin Quran, tutup sidin Quran, tutup. Di depan kalam Allah tidak ada ucapan lain, tidak ada pandangan lain terkecuali hanya berbicara kepada Allah. Itu Pak Idham Halid itu dulu sidin cross dalam melajari Al-Quran. Ingat benar ulun itu. Jadi ulun kalau ulun anak ulun sama. Ulun kalau anak, kalau di depan Al-Quran tidak ada ucapan lain terkecuali kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam kita di Al-Quran, jangan sampai kita membicarakan yang lain. Ini kadang-kadang ketika tadarus di bulan Ramadan, di sana ngaji, di sana berpender. Mudahan kita bisa istiqamah. Ketika di depan Al-Quran, kita bisa hanya memandang kepada Al-Quran, kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran, dan kita bisa mengamalkan itu Al-Quran. Nah, bisa mengamalkan itu Al-Quran, agar kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang kita terima, kita ridha, makanya, ini Allah bercabut-cabut, apa yang mau ingat. Ketika azan itu, ketika asyhadu an la ilaha illallah, itu kan ada sautan tuh. Di dalam Sulamut Taufik kalau tidak salah ada tuh. Kan ketika Allahu Akbar itu kan kegembiraan tuh. Allahu Akbar, Allahu marhaban bil kailina adal marhaban bis salati wa ahlan. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini ketentuan kita karidan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu disahut itu. Ini kadang-kadang azan berkumandang, ya lalu kayak itu aja. Kadang ada yang beruku, maaf yang bisa beruku lah. Ada yang berpandil masih beruku, kadang diperhatikan itu azan. Nah kadang diperhatikan, ulun ada kawan Pak Cina, cuma alhamdulillah sekarang Sidin sudah masuk Islam. Usia Sidin sekarang sudah 80 tahunan, tapi akrab dengan ulun. Alhamdulillah Sidin masuk Islam, mudahan Sidin selalu istiqamah dan Sidin sedang belajar mengaji. Masya Allah, rasa lapang dada, rasa nyaman Sidin tatkala mendengar azan itu berkumandang. Jadi Sidin kalau Sidin mendengar orang azan, Sidin diam 4 jam Sidin. Masya Allah. Beda dengan kita kadang-kadang yang sudah daripada Tuhan Islam sampai hari ini kita Islam, kenapa kita kadang-kadang memperhatikan panggilan azan? Itu di sana ada kita ketika asyhadu an la ilaha illallah, kita sahut asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, itu disahut. Dan itu semuanya kan ada sahutan toh. Sampai-sampai ketika kan ada orang yang kayak gitu tuh. Nah, itu kan ada. Nah, ketika asyhadu anna Muhammadar marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu ayunina bika ya Rasulullah ya basira bila hadaqati ifat aina ya wa nawihuma pakasabna anta litati ka pabasana ka yaumul hadis. Itu dahulu dilajari oleh Abah Guru Segumpul itu. Nah, maja panjangnya, ujar guru yang lain lagi ada cukup dengan marhaban ya habibi ya Rasulullah. Ketika hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma ja'alni minal khashi'in. Minta agar salat kita husuk. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma ja'alni minal muflihin. Ya Allah, menangkan aku. Supaya menang siapa? Semua godaan, semua rayuan kita bisa memenangkannya. Nah ini kita kalau ingin ibadah kita dapat ridha daripada Allah, maka kita mudahan bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Isa sudah. Lah mudahan kita bisa dalam menuntut ilmu, mudahan kita selalu dapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita ridha dengan ketetapan Allah. Kata Allah salat, kata Allah zakat. Diberi Allah seperti sekarang, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan mengeluh terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita kepada Allah dapat penyakit, alhamdulillah. Mau aja kayak apa alhamdulillah dapat penyakit. Biar baku ciak kita ya, kalau mau jual ampi. Alhamdulillah. Oh ini apa jadi dapat penyakit? Penyakit bisa menjadi penebus dosa. Nah, kalau yang kadang aku jangan suah garing, Firaun ngarannya. Nah, tatkala kita yang demikian dapat sakit gigi, alhamdulillah, sakit kepala, alhamdulillah, darah tinggi. Kenapa orang jadi bisa darah tinggi? Ya karena pikiran dunia. Nah oleh karena itu kita selalu mengharapkan ridha daripada Allah. Bagaimana mengharapkan ridha daripada Allah? Jangan berharap surga dulu, tapi harapkan ridha daripada Allah. Kita ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita bisa ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah di dalam salat berjamaah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridha dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Likulli hadanih wa kullu manawasin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim